Salam umat Tuhan yang terkasih dimanapun berada di tiap-tiap rumah tangga. Salam sehat dan selamat hari Minggu. Puji Tuhan bagi kita semua karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan di Minggu hari ini 25 Juli 2021. Sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai ibadah, kami ingin mengajak kita untuk memperhatikan hal-hal yang penting. Yang pertama, selama ibadah berlangsung, kiranya kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan demi hikmat ibadah Minggu saat ini, kami juga sangat berharap semua anggota keluarga dapat memperhatikan liturgi yang sudah kami kirim dalam bentuk soft file dan hard copy. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita semua teduhkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah ini, diiringi instrumen Kidung Jemaat 353. Hari ini kita berada di penghujung perayaan bulan pendidikan. Selama 4 minggu kita beribadah dan mendoakan pergumulan di bidang pendidikan bagi anak-anak kita. Saudaraku, kita menyadari bahwa pendidikan sangat diperlukan oleh setiap orang sebagai salah satu bekal untuk hidup di kemudian hari. Minggu ini kita akan belajar dari kisah tentang Yusuf saat ia mengalami kesukaran di perjalanan hidupnya. Untuk itu dengan penuh kasih saya mengajak kita semua berdiri dan mari kita menyanyikan pujian Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan, PKJ nomor 14 ayat yang pertama. Kita mulai ibadah Minggu saat ini. Ibadah Minggu saat ini di sini
Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan di dalam nama Roh Kudus Sang Pembaharu, hikmat dari Tuhan menaungi kita semua, kini dan selamanya. Amin. Silakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, dengarlah perkataan firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah saat ini. Terbaca dari Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Sekali lagi firman Tuhan yang menuntun ibadah ini terbaca di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Saya ajak kita semua, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Kita mulai. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita menyambut nats penuntun ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar bagiku dimanapun ku berada, ku mendengarkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Umat Tuhan yang terkasih, siapapun kita semua adalah orang yang berdosa. Dosa yang kita lakukan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan di hadapan Tuhan tak ada satupun yang tersembunyi. Setiap kali kita bersekutu dengan Tuhan, kita selalu diberi kesempatan untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, dan masing-masing kita di dalam doanya yang mengaku segala dosa dan kesalahannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa pengasih dan penyayang, pada minggu pagi hari ini kembali lagi sebagai anggota keluarga yang merupakan bagian dari tubuh Kristus, kami bersekutu dan beribadah kepadamu. Kami menghampiri takhta kekudusan-Mu dalam ibadah ini, sambil kami menyadari siapakah kami ini. Kami adalah orang-orang berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dan dosa kami tak ada satupun yang tersembunyi. Tuhan tahu apa yang sudah kami lakukan dalam hidup ini. Kami jujur, kami sering memberontak terhadap Engkau ya Bapa. Kepada siapa kami memohon belas kasihan? Hanya kepadamu. Kasihanilah akan kami, ampunilah kami dari segala dosa dan kecemaran kami, dan sucikanlah kehidupan ini. Ini pengakuan kami dan harapan kami kepadamu. Dengar dan sambut akan kami. Demi Kristus Tuhan, penebus hidup kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pujian selidiki aku.
Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dengarlah kebenaran ini. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Itulah berita anugerah Allah yang kusampaikan kepadamu. Kidung Jemaat 381 ayat 1 dan 5. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Yesus telah korban tebusanku, Yesus telah korban pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita berdiri dan kita membaca Mazmur 18 ayat 44 sampai ayat 50. Sekali lagi Mazmur 18 ayat 44 hingga ayat 50. Kita akan membacanya secara bersahut-sahutan. Kita mulai. Engkau meluputkan aku dari perbuat perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat, layu dan keluar dari kota kuburnya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batu, dan mulialah Allah penyelamat. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Yang telah meluputkan aku daripada musuhku, bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia menganugerahkan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Pujian segala puji syukur. Silakan duduk kembali. Umat Tuhan yang berbahagia, sekarang tiba waktunya
Kita akan berdoa dan membaca Alkitab yang telah terpilih bagi kita. Tetapi sebelumnya itu, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, yang diam di antara kami. Di minggu pagi hari ini dalam persekutuan beribadah, kami semua merindukan sabda-Mu yang akan menuntun hidup kami di perjalanan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami semua, baik hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman kebenaran-Mu, maupun umat Tuhan yang akan mendengarkannya. Kiranya kami semua boleh diberkati oleh firman Tuhan, agar kami mau hidup menurut apa yang Tuhan firmankan bagi kami pada saat ini. Berfirman bagi kami ya Bapa, kami semua sudah siap mendengar. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, pembacaan Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada kesempatan yang berbahagia ini dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai dengan ayat 57. Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai dengan ayat 57. Saya bacakan bagi kita semua. Di bawah perikop Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manase kepada Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya setiap hari.
Pujian NKB nomor 14 ayat pertama, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Salam umat Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Salam sehat, salam penuh kasih kami sampaikan kepada kekasih Tuhan semua. Kiranya damai sejahtera dari Allah menaungi dan memberkati kita. Tema renungan di perayaan bulan pendidikan di minggu yang terakhir ini adalah pelajaran dari kesukaran. Sekali lagi, tema renungan kita adalah pelajaran dari kesukaran. Umat Tuhan yang terkasih, bagian Alkitab yang kita baca, Kejadian 41 ayat 46 sampai 57, berada di bawah perikop Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Pertanyaannya, kok bisa ya Yusuf menjadi penguasa di Mesir? Padahal dia bukan penduduk asli Mesir. Dia orang Ibrani. Lagian Yusuf sampai di Mesir karena dia dijual oleh saudara-saudaranya. Hidup di Mesir tidaklah mudah bagi Yusuf, saudaraku. Karena Yusuf harus berjuang dengan hidupnya yang diperhadapkan dengan banyaknya kesukaran dan kesulitan. Sampai-sampai dia pun harus berada di penjara di Mesir. Tapi yang menarik oleh Firaun, Yusuf yang mantan nabi itu dinilai sebagai orang yang penuh dengan roh Allah. Kita bisa baca itu di ayat 37, 38, dan 39. Firaun menilai Yusuf yang mantan nabi itu sebagai orang yang dipenuhi oleh roh Allah. Karena memang demikian. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Firaun tentang Yusuf. Ayat 39. Bahwa Allah telah memberitahukan semuanya kepada Yusuf. Dan tidak ada orang yang berakal budi seperti Yusuf. Yusuf dipenuhi oleh roh Allah, sehingga ia dapat mengartikan mimpi Firaun tentang akan datangnya 7 tahun kelimpahan, tetapi juga akan datang 7 tahun kelaparan. Saudara, dengan roh Allah, Yusuf dapat memberi solusi bagaimana caranya mengatasi datangnya 7 tahun kelaparan. Dan inilah yang menjadi alasan bagi Firaun mengangkat Yusuf sebagai penguasa di Mesir. Di tengah kesukaran dan kesengsaraan hidup, roh Allah tetap menuntun Yusuf, sehingga dia didapati tetap berlaku benar. Ia tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sekali lagi, di tengah kesukaran dan kesengsaraan hidup, roh Allah tetap menuntun Yusuf sehingga ia didapati tetap berlaku benar. Ia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan pada akhirnya Yusuf, dia dapat menjadi berkat bagi bangsa Mesir di tengah-tengah kesukaran hidup. Jujur saudaraku, terkadang di tengah kesukaran sekalipun orang masih didapati berlaku curang. Di tengah kesukaran, kesulitan hidup sekalipun,
orang masih didapati berlaku tidak benar. Akibatnya, kesukaran dirasakan seperti kutuk dan bukan sebagai berkat. Ini pelajaran penting dari tengah-tengah kesukaran hidup. Bahwa kalau di tengah-tengah kesukaran hidup, orang masih didapati berlaku curang, orang masih didapati berlaku tidak benar, maka akibatnya saudara, kesukaran itu akan dirasakan seperti kutuk dan bukan sebagai berkat. Saudara kekasih Tuhan, melalui bagian ini pada ayat 46 sampai ayat 57, kita semua belajar bagaimana Yusuf dengan kuasa yang diberikan kepadanya, dia mengatur perekonomian di Mesir. Pertama, walaupun dia diberi kuasa oleh Firaun, tetapi Yusuf tetap memiliki sikap menghormati Firaun sebagai penguasa yang tertinggi di Mesir. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Yusuf bukan tipe orang yang tidak tahu diri. Walaupun Yusuf diberikan kuasa oleh Firaun, tapi dia tetap menjadi orang yang tahu diri. Dalam ayat 46 dikatakan, Yusuf pergi menghadap Firaun. Untuk apa? Memohon izin untuk berkeliling atau turun ke seluruh tanah Mesir. Kita belajar di sini Yusuf melakukan survei lokasi untuk mengetahui segala potensi yang ada di daerah masing-masing di negeri Mesir. Dan ternyata saudara, hasil survei yang dilakukan oleh Yusuf, tiap daerah punya potensi, tiap daerah punya kekayaan. Tidak ada daerah yang tidak berpotensi. Semua daerah punya potensi, sekecil apapun itu. Dan ini terbukti dicatat dalam ayat 47. Dikatakan seperti ini, tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan. Sekali lagi, tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan. Dan luar biasanya Yusuf, ia mengumpulkan dan menyimpan seluruh potensi, seluruh kekayaan yang ada di tiap daerah demi dan untuk 7 tahun kelaparan ke depan. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hasil dari apa yang dilakukan oleh Yusuf pada ayat 49 dikatakan, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Di sini kita belajar bagaimana Yusuf menghadapi dan mengatasi kesukaran. Bagaimana Yusuf menghadapi dan mengatasi kelaparan selama 7 tahun. Yang dibuat Yusuf adalah menggerakkan seluruh potensi daerah yang ada di tanah Mesir. Masing-masing daerah ikut bertanggung jawab terhadap kesukaran yang akan dihadapi secara nasional. Saudara, kita belajar di sini, masing-masing daerah ikut bertanggung jawab terhadap kesukaran yang dihadapi secara nasional. Kesukaran itu menjadi tanggung jawab bersama. Dan hasilnya, ketika kesukaran dihadapi bersama, maka segala kesukaran dapat diatasi. Pelajaran penting di tengah kesukaran sekarang ini, saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, melanda Indonesia, melanda Nusa Tenggara Timur, dan melanda Kota Kupang. Ini menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari daerah-daerah. Jangan kita selalu berharap apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat
kepada kita. Tetapi mulailah dari daerah masing-masing. Bahkan mulailah dari diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengatasi kesukaran hidup yang sementara kita alami, yaitu pandemi COVID-19. Mulailah dari diri sendiri. Di tengah kesukaran sekarang ini, saudara, jangan kita hanya berpikir, apa yang bisa negara lakukan untuk kita? Jangan sekedar berpikir seperti itu. Tetapi mari berpikirlah seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk negara sekarang ini? Di tengah-tengah kesukaran hidup sekarang ini, janganlah kita hanya berpikir bagaimana para medis melakukan yang terbaik bagi kita. Tetapi kita juga harus memulai dari diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menciptakan situasi yang baik, situasi yang aman. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa terhindar dari virus corona 19 yang berbahaya ini. Itu sangat penting. Persoalan ini adalah persoalan dunia, persoalan secara nasional. Dan mari kita dapat melakukannya, mengatasi persoalan ini. Mulai dari daerah kita masing-masing, bahkan mulai dari diri kita sendiri. Saudara, belajar dari pengalaman Yusuf menghadapi kesukaran. Ia tidak berdiam diri. Ia tidak berpasrah diri. Atau tidak menyerah terhadap kesukaran. Mau jadi apa, nah jadi sudah. Tidak seperti itu. Saya ulangi lagi. Mari kita belajar dari pengalaman Yusuf. Menghadapi kesukaran. Tidak berdiam diri, saudara. Tidak berpasrah diri dan tidak menyerah terhadap kesukaran. Mau jadi apa, nah jadi sudah. Tidak seperti itu. Yusuf tetap beraktivitas. Malah lebih sungguh-sungguh beraktivitas. Baginya kesukaran adalah kenyataan yang harus dihadapi dan diatasi dengan bekerja keras. Dan ternyata, saudara, dengan kerja kerasnya Tuhan yang Yusuf imani, dia juga tidak berdiam diri. Tuhan turut bekerja mengatasi kesukaran yang ada demi dan untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf dalam kepemimpinannya sebagai salah satu penguasa di tanah Mesir. Bagaimana caranya Tuhan turut bekerja, saudara? Bacalah ayat 51 dan ayat 52. Di ayat 51 dikatakan, Yusuf memberi nama Manasye kepada anaknya yang sulung. Kenapa dia berikan nama Manasye? Sebab dia katakan, Allah telah membuat dirinya lupa sama sekali kepada kesukarannya. Dan lupa juga kepada rumah bapaknya, rumah ayahnya Yakub. Ini yang menarik, saudara, pelajaran dari kesukaran. Pendidikan dari kesukaran. Bahwa ketika Allah turut terlibat dalam pekerjaan Yusuf, yang Allah lakukan adalah membuat Yusuf lupa akan kesukarannya. Allah berkenan melalui Firaun. Yusuf diangkat sebagai salah satu penguasa di Mesir. Dan Allah membuat Yusuf berhasil mempersiapkan bangsa Mesir menghadapi kesulitan di masa yang akan datang, yaitu 7 tahun kelaparan. Saudara kekasih Tuhan, di tengah kesukaran hidup, Allah berkenan menjadikan Yusuf menjadi berkat atas Mesir. Kekuasaan dan keberhasilan Yusuf dalam kepemimpinannya membuat dia lupa kalau sebelumnya ia hidup menderita. Kita renungkan di sini. Bila kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam kesukaran hidup,
Bila kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam situasi pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini, maka percayalah bahwa Tuhan punya kuasa untuk membuat kita lupa pada kesukaran itu sendiri. Belajar dari kesukaran hidup. Jangan mengingat akan kesukaran itu. Sebab mengingat-ingat akan kesukaran yang kita alami hanya akan membuat hidup kita semakin terpuruk. Sekali lagi, pelajaran dari kesukaran. Jangan mengingat-ingat akan kesukaran yang kita alami. Sebab kalau kita mengingat-ingat kesukaran-kesukaran itu, hanya akan membuat hidup kita semakin terpuruk. Dan Tuhan yang kita imani itu, Ia Tuhan yang tidak menginginkan saudara dan saya selalu berada dalam keadaan terpuruk. Mari kita belajar ini, saudara. Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita percaya, Tuhan juga tidak menginginkan saudara dan saya terus berada dalam keadaan yang terpuruk. Percayalah bahwa kuasa Tuhan akan membuat kita lupa pada kesukaran yang kita alami, asalkan kita juga mau bekerja keras sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf. Belajar dari kesukaran, bekerja keras, dan merasakan kuasa Tuhan yang turut bekerja. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, pada ayat 52 di sana dikatakan, dan kepada anaknya yang kedua Yusuf beri nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak di negeri kesengsaraanku. Pada ayat 52 dikatakan di sana, Allah membuat aku mendapat anak di negeri kesengsaraanku. Wow, saudaraku, kita belajar dari kesukaran hidup sebagaimana yang disaksikan Yusuf bagi kita dalam bacaan ini. Bahwa ternyata dalam kesukaran, dalam kesengsaraan sekalipun, Tuhan tetap menyatakan berkat-Nya. Dalam kesukaran, dalam kesengsaraan hidup sekalipun, Tuhan menyatakan berkat kehidupan-Nya bagi kita semua. Kesukaran, kesengsaraan bukan karena Tuhan meninggalkan kita. Bukan karena Tuhan tidak peduli dan tidak memberkati kita. Bukan seperti itu. Sebaliknya, di dalam kesengsaraan, di dalam kesukaran, Tuhan justru tetap mengasihi dan memberkati anak-anak-Nya. Karena itu saudara, hendaklah kita menjadikan kesukaran dan kesulitan hidup sebagai sebuah kesempatan belajar menata kehidupan yang berkenan kepada Allah. Selamat belajar di tengah kesukaran hidup ini. Amin. Sebagai respon kita atas pemberitaan firman Tuhan dan bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan waktu, saya jemput kita berdiri dan mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman menurut lagu Kidung Jemaat 280 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Yang dari
percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Silakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berbagai berkat yang kita terima dalam hidup dan kerja kita. Mari kita berdoa meminta Tuhan memberkati persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami tetap bersyukur kepadamu karena sekalipun di tengah-tengah kesukaran hidup yang melanda kami, berkat Tuhan tetap Tuhan nyatakan bagi kami. Dan sebagai tanda syukur itu Bapa, kami akan memberi persembahan kepadamu. Berkenanlah Tuhan memberkati persembahan kami, terutama hidup kami ini, agar semuanya boleh menjadi alat yang berguna dalam mendukung pekerjaan pelayanan gerejamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, persembahan yang hidup itu kami berdoa. Amin. Sambil kita memberi persembahan, kita angkat pujian Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidup. Tiba saatnya kita berdoa, bersyafaat kepada Tuhan, dan mari kita menaikkan pergumulan-pergumulan hidup kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Dan percayalah setiap pergumulan kita Tuhan dengar dan Tuhan menjawab sesuai dengan kemurahan-Nya. Mari saudara kita bersatu dalam doa kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Guru yang agung bagi kami semua. Di minggu pagi saat ini dalam persekutuan beribadah, kami datang di hadirat Tuhan. Hati kami tertunduk kepada Tuhan, dan kami mau bawa segala pergumulan kami. Kami berdoa bagi perjalanan hidup yang masih Tuhan anugerahkan di tengah-tengah situasi pandemi yang melanda akan kami semua. Kami percaya sebagaimana firman-Mu yang mengatakan kepada kami, bahwa di tengah-tengah kesukaran hidup ini ada pelajaran iman yang sangat berarti bagi kami semua. Bahwa sekalipun kami harus menghadapi kesukaran hidup, tapi kami harus tetap bekerja dan di dalam penuh keyakinan bahwa Tuhan juga turut bekerja. Saat Tuhan turut bekerja di tengah-tengah kesukaran, maka Tuhan akan membuat kami lupa pada kesukaran itu. Kalau kami selalu mengingat-ingat akan kesukaran itu, maka tentunya kehidupan kami akan semakin terpuruk. Terima kasih karena Tuhan yang kami imani tidak menginginkan kehidupan kami semakin terpuruk. Karena itu Tuhan tidak berdiam diri. Kuasa Tuhan tetap dinyatakan kepada kami di tengah-tengah kesukaran hidup. Dan tentunya kuasa Tuhan itulah yang akan membuat kami lupa pada kesukaran hidup itu sendiri.
Tuhan tolong kami semua, supaya kami hanya mau memberi diri dikuasai oleh kuasa Tuhan, dan bukan dikuasai oleh kuasa kesukaran itu sendiri. Di tengah kesukaran hidup kami juga belajar bahwa bagaimana kesukaran itu Tuhan pakai sebagai berkat bagi kami. Kesukaran itu bukan kutuk bagi kami, tetapi kesukaran itu adalah sebuah berkat yang terindah bagi kami. Kami yakin akan semuanya ini yang telah Tuhan nyatakan bagi kami melalui kisah hidup Yusuf yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya pelajaran dari firman Tuhan tidak kami sia-siakan, tetapi kami mau berpegang teguh pada firman Tuhan untuk kami dapat menjalani kehidupan ini. Karena kami sendiri tidak tahu kapan wabah COVID ini akan berlalu. Karena itu Tuhan tolong kami, supaya kami tidak berdiam diri, kami tidak berpasrah diri, kami tidak menyerah atas kesukaran hidup yang kami alami. Tetapi kami semua didapati bekerja keras, tetap beraktivitas, mentaati protokol kesehatan yang ada, tapi juga beraktivitas dalam menata relasi hidup dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kami rayakan di rumah masing-masing maupun dalam persekutuan rayon. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi mereka semua yang sakit, termasuk sakit karena COVID-19. Kami yakin dan kami percaya kuasa Tuhan masih tetap ada. Kuasa Tuhan terus berlaku. Kiranya dengan kuasa-Mu Tuhan menolong kekasih-kekasih kami yang sakit. Tuhan jamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit. Di tengah penderitaan, mereka tetap mengalami kuasa Tuhan. Mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Sehingga mereka melihat segala penderitaan itu sebagai berkat yang berasal daripada Tuhan. Untuk menyegarkan kehidupan mereka. Belajar tetap yakin bahwa Tuhan pasti menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa bagi para medis, para dokter, para perawat. Tuhan juga menolong akan hamba-hamba-Mu. Biarlah mata mereka tertuju hanya kepada Tuhan saat melaksanakan tugas-tugas pelayanan terhadap orang-orang sakit. Tuhan pasti melindungi mereka dari segala berbagai macam penyakit yang ada. Mereka tetap sehat, agar dengan kesehatan yang mereka terima daripada Tuhan, mereka boleh pakai hidup mereka untuk melayani sesama, menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga berdoa bagi pemerintah, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan beri hikmat akal budi kepada para pemimpin bangsa ini, agar dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, mereka ditolong untuk bagaimana mengatasi segala kesukaran-kesukaran hidup ini. Sebagaimana Yusuf ketika dia menjadi penguasa di Mesir, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kami juga yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan pemerintah kami, pemerintah Indonesia, termasuk pemerintah Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, sampai ke kabupaten, kelurahan, RT, RW. Tuhan pimpin mereka semua dengan roh hikmat dan kebijaksanaan. Kami semua belajar menghadapi kesukaran, kesulitan ini untuk tetap berlaku yang benar, tidak berlaku curang. Sebab kami yakin dan kami percaya bahwa di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan hidup, Tuhan senantiasa menyatakan berkat-Mu yang berlimpah atas kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menolong gereja-Mu, menolong para pemimpin gereja dalam menata pekerjaan pelayanan di tengah-tengah kesukaran hidup. Kami semua juga dipanggil sebagai gereja-Mu untuk sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh bekerja, menata pekerjaan pelayanan yang ada. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dalam pergumulan hidup setiap hari, dalam rumah tangga, dalam tugas dan pekerjaan mereka. Kami doakan anak-anak kami dalam pendidikan, dari PAUD sampai pada perguruan tinggi. Tuhan menolong mereka supaya mereka sungguh-sungguh memanfaatkan waktu belajar secara online
demi dan untuk masa depan mereka di kemudian hari. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami sukacita karena bertemu dengan hari ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, ataupun kebahagiaan lainnya. Kiranya sukacita mereka diberkati oleh Tuhan. Para janda duda, anak-anak yatim piatu, para lansia, berkat kasih setia Tuhan menaungi kehidupan mereka tiap-tiap hari. Ini doa kami Tuhan, sempurnakanlah doa ini. Jawablah seturut dengan kasih dan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan pemimpin hidup kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tiba di penghujung ibadah minggu pada saat ini. Dan mari kita kembali melihat liturgi yang ada di tangan kita masing-masing. Kekasih Tuhan Yesus, belajar firman Tuhan bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai kesempatan. Belajar firman Tuhan adalah panggilan hidup, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Karena itu belajarlah dengan tidak setengah hati, melainkan dengan sepenuh hati. Belajar bukan asal jadi, melainkan dengan kesungguhan. Sama seperti Yusuf bersama Tuhan, ia belajar dari kesukaran hidup yang ia alami. Dan Yusuf berhasil ketika ia katakan, Allah telah membuat aku lupa sama sekali pada kesukaranku. Ya, bersama Tuhan kita terus belajar menata hidup yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdiri dan tetap mengagungkan namanya. PKJ 241 ayat yang pertama, tak kutahu kan hari esok. Segenap hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Roh Kudus yang memperbaharui dan membebaskan itu senantiasa memberkati kamu, menganugerahkan kepada kamu hikmat sehingga kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kamu. Dan dalam keyakinan akan rancangan Allah, kamu berjalan dengan damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita nyanyikan lagu Tuhan Allah beserta Engkau, beberapa informasi kami mau sampaikan, yaitu yang pertama, minggu ini kita akan melaksanakan ibadah gabungan kategorial hari Selasa tanggal 27 Juli, itu ibadah gabungan perempuan Gemit Jemaat Marturia Osapa Selatan, dengan kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan ibadah gabungan itu sekaligus akan menjadi doa bersama, doa untuk pergumulan bangsa dan juga pergumulan masyarakat Nusa Tenggara Timur, pergumulan masyarakat Kota Kupang terhadap pandemi COVID-19. Pada hari Kamis juga ada ibadah gabungan pemuda, hari Jumat ibadah gabungan kaum bapak. Dengan penuh kasih kami mengajak kita semua, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan duduk berjarak sebagaimana yang sudah diatur kepada kita semua, dan kita sama-sama menggumuli situasi bangsa yang terjadi sekarang ini, pandemi COVID-19. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ibadah di rumah masih diperpanjang sampai pada tanggal 2 Agustus mendatang. Dan karena itu ibadah minggu akan tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Yang paling akhir, mari kita semua sebagai anggota jemaat, kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita bertekun di dalam doa kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 346, ayat pertama, Tuhan Allah beserta Engkau.